telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Saudara-saudara terkasih pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan kami dalam acara Siraman Rohani Katolik. Kali ini kami akan membahas tema harapan. Bagaimana mewujudkannya dalam situasi sekarang ini? Ya, mungkin sebelum lebih jauh masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Claudio Tumbel MSC. Saya Frater Adrian CMM. Dan saya Suster Yovani SDP. Iya, tadi senang sekali ya, Frater, kita bisa menyanyi bersama begitu. Dan dari syairnya saja sudah menampakkan harapan. Fajar telah menyingsing ya. Ya. Jadi dari situasi yang gelap datanglah terang begitu. Ya, sangat menyenangkan menyambut Natal. Dan mama-mama di rumah mungkin juga sudah mulai membuat kue, aromanya sudah demikian wangi begitu ya. Betul. Jadi sudah sangat terasa, Suster ya. Sudah sangat terasa. Lalu di sini juga udah kelihatan ya, di depan kita ada pohon Natal yang lampunya juga kelap-kelip. Lagu-lagu Natal juga ya sudah mulai terasa ya di mana-mana, di mobil-mobil, di rumah mana-mana sudah terasa itu lagu-lagu Baru, celana baru ya. Mereka sudah berlatih lagu-lagu Natal dari yang klasik sampai yang dimodifikasi lah. Begitu ya. Jadi segalanya menyenangkan ya, persiapan luaran. Saya teringat, Suster, kalau di bagian timur sana, khusus di Kupang sana itu, kalau di bulan-bulan yang akhiran bir itu sudah terasa itu. Ber itu sudah terasa itu. Desember begitu. Iya, dengan lampu-lampu di jalan-jalan itu sudah sangat terasa dengan lampu-lampu Natal itu. Jadi sudah menyadarkan kita bahwa Natal sudah dekat. Ya. Kayaknya hampir semua daerah sama ya situasinya ya. Frater mungkin sudah pernah di Manado ya? Oh benar, pernah setahun. Ya, di Manado juga begitu ya, gemerlap Natal, lampu-lampu Natal. Serta ya, kalau di sini menarik itu ada yang namanya mikrolet di mana-mana. Di Manado itu kita namanya mikro, ya, makan mikro ya. Dan menarik, mereka putar lagu, waduh memang sangat keras gitu ya. Keras. Tapi memang di situ bisa dirasakan ya sukacita Natal itu. Tapi apakah memang menurut saya luaran itu sangat penting ya? Menurut saya memang penting ya. Tapi yang terpenting itu hati kita. Persiapan hati ya. Betul ya. Oke, menarik, Suster ya, apa yang sudah diseringkan dari pengalaman. Kemudian apakah Natal masih memberikan harapan dan bagaimana itu ditatapkan dengan situasi saat ini? Iya ya, aku kan Natal masih memberi harapan ya. Lalu bagaimana juga harapan ditetapkan dengan situasi sekarang? Ya, kalau kita mendengar kabar, melihat ke sana kemari, situasi sekarang memang
tidak baik-baik saja gitu ya. Ya. Perang yang tidak selesai-selesai begitu ya. Berbagai macam konflik, baik di domestik keluarga, di kampung, di provinsi, dan sebagainya. Iya. Betul. Rasanya kerapuan-kerapuan atau bencana itu sudah terjadi sejak lama ya, Iya. sejak manusia diciptakan. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama gitu ya, Kain dan Habel itu kan kakak beradik kan. Iya. Lalu Kain cemburu ya, karena persembahan adiknya Habel itu diterima oleh Allah, Iya. ditandai dengan asap yang membumbung ke atas. Sementara Kain itu asapnya amburadul begitu ya. Asamnya kemana-mana ya saudara ya. Mana ya, jadi nggak diterima begitu. Sehingga panas sekali hatinya, sangat iri. Cemburu ya. Nggak sampai di situ ya. Oh enggak. Nggak sampai di perasaan, hanya perasaan cemburu. Iya. Iya. Sampai pada tindakan yang membunuh. Membunuh. Waduh ya. Coba ya, sedarah aja itu tega untuk membunuh. Begitu. Padahal kakak beradik ya. Padahal kakak berat. Lalu kalau kita ingat lagi kisah di perjanjian lama itu kebun anggur Nabot ya. Iya. Nabot itu petani kecil, hanya mempunyai, miskin lah ya, hanya mempunyai sebidang kebun anggur kecil, lalu juga direbut oleh rajanya. Yang namanya raja itu kan penguasa seluruh negeri gitu. Iya. Jadi sebetulnya tanah itu sudah dia punyai demikian luas seluruh negeri ya. Ya itulah ketamakan manusia, kekuasaan, bisa memakai apapun untuk memuaskan Keinginan. keluarganya sendiri atau golongannya sendiri ya, sehingga rela mengorbankan orang lain itu tanpa merasa bersalah begitu ya, sampai sedemikian. Lalu kisah yang lain itu kan Babel ya, Ya. Babel ya. Menara Babel gitu. Ya memang sih dari dulu Tuhan menciptakan manusia itu kan dengan segala talenta kecerdasan yang ada. Sehingga mereka bisa membangun bangunan yang tinggi, yang kokoh, yang katanya bisa mencapai kerajaan Allah yang katanya di atas begitu ya. Ya. Tapi apakah terjadi ya? Chaos ya, Chaos runtuh loh. runtuh begitu. Ya itulah kesombongan manusia ya. Dan rasanya itu masih terjadi sampai sekarang ya. Ya. Masih saudara ya, kalau kita lihat di dunia nyata sekarang ini masih terjadi, baik dalam keluarga masih terjadi ya, antara ayah dengan anak, kemudian sebaliknya itu bisa terjadi sampai membunuh Sampai korban nyawa juga itu saudara, bisa terjadi. Alasannya Iya, alasannya mungkin hanya sepele tapi bisa menyangkut nyawa juga itu dihilangkan. lalu juga saya pernah mendengar rebutan lahan parkir begitu. Benar ya. Lahan parkir antara pak parkir begitu rebutan, sehingga hanya demi uang 2.000, 3.000 gitu mereka rela untuk saling membunuh ya. Oke. Jadi Miris ya saudara ya. iya, lalu ini juga ya, tadi cemburu yang kalau tidak kita kelola itu bisa nyawa melayang. Tetangga punya TV yang bagus, gede gitu ya, lalu mobilnya bermerek gitu ya, semuanya gede ya. Iya. Lalu tetangganya yang sederhana itu kan ngelihat nih, aduh bagus sekali ya, Iya. Kepengen. kepengen ya, Iri ya. cemburu ya, kepengen. Lalu kurang bisa bijaksana dengan penghasilannya begitu kan? Iya. Iya. Kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur. Lalu ya berusaha dengan cara-cara yang tidak fair ya, tidak benar, tidak adil ya, mengambil hak orang lain dengan korupsi dan sebagainya. Karena ya ingin gitu ya, melihat tetangganya wah begitu, jadi dia pengen begitu ya. Menarik suster ya, dari pengalaman-pengalaman itu, krisis-krisis itu. Kemudian apakah itu yang dinamakan dengan krisis moral atau krisis iman ya suster ya? Ya rasanya memang demikian ya. Iya. Karena kalau kita orang beriman itu nggak mungkinlah kita merusak, kita membunuh tanpa rasa bersalah. Kalau kita mengimani Tuhan kita Yesus Kristus ya sebaiknya meneladaninya. Benar ya. Iya, betul. Tuhan kita selalu mencipta, memelihara ya, bahkan mengorbankan nyawanya supaya kita hidup. Iya. Supaya kita hidup betul. Kalau sudah krisis iman biasanya ya Berimbas ke krisis moral. berimbas pada krisis moral, nggak bisa dihindari. Ya, begitu. Ya, nggak bisa dihindari.
seperti tadi yang kita katakan. Maka mengapa sekarang begitu banyak bencana, misalnya hutan itu sudah banyak juga dialih fungsikan, begitu ya, tanah longsor, banjir dan sebagainya itu ya. Rasa-rasanya akarnya ya bermula dari kerapuan atau dosa manusia itu ya. Tapi Allah nggak tinggal diam ya, dia nggak ingin ciptaannya yang bagus itu. Karena dari awal penciptaan, kalau kita ingat kitab Kejadian itu ya, setiap dia menciptakan, dia selalu mengatakan baik adanya ya. Semua baik ada. Maka Tuhan nggak tinggal diam saja karena pengerusakan itu. Karena anak-anaknya yang nakal-nakal. Ya nggak pernah puas begitu ya, yang nakal-nakal ini. Maka ada Advent kan ya? Ada Advent. Advent begitu. Ya, menarik suster ya, dari pengalaman-pengalaman itu. Kemudian kita sekarang memasuki masa Advent ya, sebelum masuk Natal kita awali dengan Advent. Kan sudah akan berakhir karena sebentar lagi Natal. Kira-kira apa sih maksud masa Advent ini untuk kita, suster? Maknanya. Maknanya itu. Jadi pada masa Advent itu pada umumnya ada lingkaran Advent seperti yang kita lihat di depan ini ya. Lingkaran Advent gitu. Ya aslinya itu harusnya itu dari daun beneran ya, dari pohon cemara, pohon cemara evergreen ya, pohon yang selalu hijau. Selalu hijau ya. Warna hijau itu juga lambang harapan. Ya mungkin saya tertarik ya suster ya, kita di masa Advent ini kita memiliki pengharapan akan Kristus yang hadir bagi kita. Seperti yang dikatakan tadi, mempersiapkan hati kita untuk menyambut juru selamat. Nah, jadi sebenarnya menarik, lingkaran Advent ini memiliki simbol yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang beriman. Lingkaran Advent berarti kita menyatakan keabadian Allah. Jadi Allah adalah awal dan akhir, dan cinta Allah itu tidak pernah putus ya. Nah, itu yang menurut saya sangat menarik ya, ketika merenungkan tentang simbol-simbol dari Advent. Lalu menarik tadi daun yang selalu hijau, berarti itu lambang pengharapan dan kehidupan kekal. Karena memang menarik kalau kita melihat bunga pohon pinus ya, ada pohon pinus, cemara ya. Cemara itu dia daunnya itu selalu hijau, tidak pernah rontok, jarang rontok dan kecoklatan, dia selalu hijau. Itu lambang pengharapan. Menarik juga dalam lingkaran Advent ini atau krans Advent ada lilin. Ada lilin, ampel lilin, 4 lilin ya. Menarik bahwa lilin pertama sebenarnya melambangkan harapan umat akan kedatangan Kristus. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, terutama Nabi Yesaya. Bahwa akan ada anak yang akan dilahirkan. Itu menjadi harapan sebenarnya bagi kita yang beriman kepada Allah. Nah, lilin bernyala berarti lambang terang muncul di tengah kegelapan dosa dan keputusasaan manusia. Lalu yang kedua itu lilin yang melambangkan cinta Tuhan. Jadi pada pekan yang kedua menyalakan lilin lagi, itu melambangkan cinta Tuhan. Melambangkan cinta Tuhan. Ia mau lahir ke tengah-tengah dunia, menunjukkan kerendahan hatinya. Seperti juga ditunjukkan oleh Bunda Maria yang rendah hati mau menerima Kristus dalam dirinya dan melahirkannya. Itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan kata Maria. Lalu yang ketiga itu lilinnya unik, warna pink. Warna pink ya. Berbeda dari yang lain. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya melambangkan sukacita. Jadi sukacita kita sebagai orang-orang beriman bahwa gembala itu diberikan kabar bahwa akan lahir juru selamat. Itu sebenarnya warta sukacita kepada kita. Kita yang putus asa, kita yang mungkin orang-orang yang penuh harapan itu, kita yakin bahwa kedatangan Kristus memberikan harapan bagi kita untuk hidup kekal. Lalu yang keempat, lilin yang dinyalakan itu melambangkan perdamaian. Perdamaian. Jadi kasih Allah terungkap dalam diri Kristus yang lahir. Jadi perdamaian, kita harus berdamai dalam diri kita dari segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam diri kita, dosa-dosa kelemahan kita. Tapi bukan saja kita bertobat dan menyesali itu, kita harus tunjukkan juga dalam aksi yang nyata. Kita berdamai dengan sesama kita yang kita jumpai. Seperti Kristus yang datang memberi harapan bagi kita, kita pun harus datang kepada sesama kita menawarkan harapan bagi mereka.
Mungkin itu ya suster ya. Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi lingkaran juga melambangkan kerjasama ya, kerjasama yang erat, Oh iya. sehingga bisa menyangga terang gitu ya, yang Ya. ditimbulkan dengan ini. Terang harapan bisa kita bawa kalau kita bergandengan tangan erat ya. Oke, lalu semoga ya Advent dengan pendalaman-pendalamannya itu Ya. membaharui umat lah ya, Iya. supaya mereka mempunyai watak yang peduli Iya. terhadap lingkungan, terhadap keprihatinan yang ada ya. Juga mendorong untuk mampu membangun persaudaraan sejati Iya. dan bila rasa. Betul. Kalau kita lihat di lingkaran Advent itu juga ada bunga merah ya. Iya. Oke. Iya, Betul, suster. merah itu sebetulnya melambangkan darah ya. Darah Kristus yang sudah dicurahkan, rela dibunuh untuk memberi harapan kepada kita, memberi kehidupan ya. Jadi mungkin selama ini kita pikirnya hanya dekorasi aja gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya maknanya sangat dalam. Dan sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Seperti tadi ya, bahwa Allah demikian peduli, dia nggak ingin manusia putus asa, maka dia turun ke dunia ya. Sangat rendah hati. Yang namanya Allah ini ya, Iya. pasti dia mampu ya melakukan segala sesuatu. Ya, Iya. betul. Membereskan segala sesuatu pastilah dia mampu. Memusnahkan segala sesuatu pastilah dia mampu. Tapi dia nggak mau ya, karena kita ciptaannya. Jadi kita pasti diberi kemampuan, kecerdasan yang baik seperti dia ya. Dia ingin kita semakin tumbuh secitra dengan dia ya. Tapi sekali lagi dia mau bekerja sama, dia rendah hati. Maka dia bekerja sama dengan manusia yang muda, yang sederhana dari desa ya. Perempuan lagi ya, Iya. Ibu Maria. Ibu Ya. Maria, benar ya. Selain dengan Ibu Maria, dia juga menggerakkan hati seorang yang sederhana, jujur, ya, lurus gitu, Bapak Yosef. Abah Yosef. Ya, jadi Tuhan sangat rendah hati. Tuhan membutuhkan kita supaya yang Dia kehendaki yang baik di dunia terjadi. Begitu, ya. Oke, itu tentang Advent, ya. Iya. Nah tadi ya, bahwa Allah itu nggak hanya aman-aman, duduk-duduk, kan seringkali digambarkan tuh Allah di atas begitu ya. Iya. Tapi bukti bahwa dia peduli itu dia menggerakkan kan Ya. banyak orang, banyak kelompok untuk melakukan sesuatu yang baik begitu ya. Melakukan sesuatu yang baik. Nggak tahu pernah dengar apa enggak ya? Kelompok. Ya, itu kelihatan ya kalau di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu sangat kelihatan ya suster. Ada gerakan-gerakan juga ya, baik dari pemerintah dan berbagai kalangan ya untuk mengatasi krisis-krisis itu tadi. Ya, salah satunya ada penanaman pohon juga ya, penanaman pohon Setiap tahun ya. setiap tahun. Juta pohon. Sejuta pohon. Revolusi hijau. Revolusi hijau. Kalau nggak salah di sekitar bantaran sungai ya. Iya, Ya daerah aliran sungai itu ya yang didorong oleh pemerintah daerah kan itu ya. Iya. Setiap tahun penanaman sejuta pohon ini Iya. revolusi hijau untuk mengatasi longsor dan banjir. bagus ya saya. Selain itu ini di daerah kami itu di Veteran itu karena crowded mungkin ya, jadi sering kali terjadi kebakaran. Kebakaran ya. Lalu komunitas lokal dengan inisiatifnya sendiri itu memakai mobil pribadi itu ya, dicat merah begitu ya. Ya. Saya pernah berjumpa Pernah dengan berjumpa. mobil seperti itu ya. Jadi ketika saya sementara bawa mobil itu, tiba-tiba mereka dari belakang dengan sirene. Saya pikir resmi ya pemadam kebakaran. Ternyata mereka dengan kendaraan-kendaraan sederhana, mereka mau tergerak ketika terjadi kebakaran. Ya sangat lincah begitu ya. Itu bukti bahwa Allah menggerakkan siapapun yang berkehendak baik lah ya. Entah dari kelompok manapun. Dan ternyata mereka melatih banyak anak muda. Anak muda juga dilatih ya. Dilatih untuk bisa mengatasi ya. Jadi enggak hanya bermenung, kecewa, tetapi mereka bergerak ya. Lah syukurnya Banjarmasin itu banyak sungai ya. Jadi Aman ya. relatif mudah lah melatih Ya. orang-orang muda itu ya untuk mendapatkan air Bisa menggunakan air dari situ. Ya. penyemprotnya begitu ya. Lalu yang lain itu juga ada pelestarian budaya Kayak Banjar. Banjar sudah ada. Pelestarian budaya Banjar. Ya memang kalau kita nggak melestarikan budaya, kita kehilangan akar. Bayangkan kalau pohon kehilangan akar, maka nggak bisa tumbuh
dengan baik, mati. Benar ya. Maka kita bersyukur bahwa ada gerakan-gerakan itu. Ada juga kok yang lebih sederhana kan, gerakan-gerakan Iya. yang baik yang lebih sederhana. Ya sebenarnya saudara, saya teringat di sekolah juga ya. Di sekolah itu kan ada bantuan dari pemerintah, tempat-tempat khusus ya untuk sampah botol-botol plastik. Betul. Nah, jadi kami sudah diingatkan anak-anak wajib botol-botol yang plastik itu tidak boleh dibuang sembarangan, tapi dibuang pada tempat yang sudah disediakan, kemudian akan diambil oleh pemerintah. Kemudian juga sudah diwajibkan anak-anak itu membawa tumbler masing-masing. Tumbler ya. Ya, anak-anak sehingga untuk mengatasi tadi sampah-sampah plastik itu salah satu. Ya. Di paroki kami juga ya, jadi kalau ada pertemuan komunitas, rapat-rapat di gereja itu hendaknya membawa Oh, tampil. tumbler Ya. ada pemisahan sampah, Plastik. pengelolaan dan sebagainya itu ya. Istilahnya punya kesadarannya, Suster. Iya. Nah sebetulnya inilah harapan ya, gerakan-gerakan baik yang terjadi itulah sebetulnya harapan. Iya, Ya, baik yang kecil maupun yang lebih kompleks. kompleks ya. Kadang kan orang pikir gini, ngapain juga, ini gerakannya kecil-kecil, apakah membawa perubahan gitu ya. Iya. Misalnya hanya pemilahan sampah tuh nanti juga dicampur ya, dan sebagainya itu. Ya miris ya, Suster. Saya memang berkaitan dengan pengelolaan sampah itu ya. Kadang ini hal sederhana saja sih. Kita di jalan raya lalu kita melihat orang buang sampah dari jendela mobil itu bagi saya mereka ya miris ya. Misalnya kesadaran terhadap lingkungan, kebersamaan, pentingnya menjaga atau merawat sesuatu tanpa mengotori. Itu yang sebenarnya harus digalakannya. Tadi waktu saya mendengar itu menjadi senang bahwa orang-orang punya harapan, sebagian orang punya kesadaran untuk itu ya. Iya, ya karena krisis moral itulah. Kadang orang juga nggak sadar bahwa apa yang dilakukan ini merugikan Orang ya. merugikan orang. Ya. Sebetulnya seperti simbol ini, lampu Natal itu kecil-kecil ya. Oh iya benar. Nah tadi yang kita omongkan tadi kan juga gerakan-gerakan yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil, mulai dari yang kecil-kecil itu ya. Mulai dari yang kecil-kecil, tetapi mampu memberi keindahan, memberi terang di dalam kekelaman ya. Ya sebenarnya Advent itu ya, lampu lilin pertama, kedua, ketiga, semakin lama semakin terang. Ya. Jadi diharapkan khususnya kita umat Kristiani itu menjadi pelita di tengah Kegelapan itu ya. menjadi pelita di tengah kegelapan yang ada. Nggak usah pikir, yang saya lakukan sangat kecil ya. Nanti kita cemburu lagi. Iya. Saya nggak kayak dia nih ya, yang gerakannya istimewa sampai nasional gitu ya. Ya. Apalah saya ini, keterampilannya apalah gitu ya. Iya. Nggak perlu rasanya menurut saya. Juga nggak menyalahkan sana, menyalahkan sini. Iya. Itu malah membawa pesimistis ya. Iya. Bukan harapan ya. Jadi sekali lagi kita percaya bahwa Allah sudah memberikan kemampuan, talenta, kecerdasan kepada kita Iya. untuk melakukan semuanya itu. Nah, memang untuk bisa mengatasi krisis yang ada itu kan dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak begitu ya. Iya. Dengan semua golongan lah yang berniat baik begitu. Nah, kira-kira tuh kerjasama itu gampang. Iya. Kalau yang saya lihat di Banjarmasin sini itu dialog antaragama, Suster, juga ada. Ada dialog Dialog antaragama. Mungkin salah satunya ya untuk kerjasama supaya bisa mengatasi krisis-krisis itu tadi ya. Betul. Nah, Jadi nggak hanya fokus pada perbedaan, tetapi semuanya itu demi kebaikan ya. Tuhan tunjukkanlah kami cinta kasih abadi, datanglah harapan kami.
kasih selamat kami nanti bersumpah Allah sambutlah sang Emmanuel. Baik ya, Frater Suster, ternyata kalau mendengar tadi banyak ya gerakan-gerakan kecil yang menjadi tanda dari harapannya. Iya. Iya, ya kecil, ya gede gitu ya. Yang penting tadi sekali lagi bergerak, kan itulah sebetulnya harapan ya. Lalu mengingat tadi soal hutan, ya pengalihan fungsi dan sebagainya. Saya jadi ingat ya ada seorang Romo dari Jawa Tengah gitu, dia menulis doa atau puisi gitulah ya. Kalau boleh ini saya bacakan ya. Boleh. Oh, silakan Suster. Judulnya bersyukur atas hutan ya. Tuhan, buatlah kami bersyukur atas hutan ciptaan-Mu yang memberi kami kehidupan. Dari hutan kami memperoleh udara segar. Dari hutan berasal sumber-sumber air dan sungai-sungai panjang. Pohon-pohon yang memberi keteduhan dan melindungi kami dari banjir yang mengancam. Hutan memberi makan bagi aneka binatang hingga mereka bisa hidup dan membuat semesta jadi makin beragam. Tuhan, ingatkan dan tegurlah kami bila kami sewenang-wenang kepada hutan, merusaknya demi kepentingan sesaat. Sadarkanlah kami. Kau ciptakan bagi kami hutan, agar hidup kami lestari berkelanjutan. Beranikanlah kami untuk pulang ke hutan, dan sesekali di sana merasakan kehidupan-Mu di sepanjang zaman. Luar biasa ya. Menarik. Menarik, Suster. Ini lagi tanda harapan ya. Jadi dengan segala talenta yang kita punya, entah kemampuan menulis doa, menulis puisi, atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks ya, mendaur ulang sampah atau apapun lah bisa kita lakukan sebetulnya ya. Tapi memang nggak mudah gitu tadi ya. Kerjasama itu nggak mudah. Dalam keluarga aja, satu darah aja nggak mudah. Iya. Makanya persis seperti yang Frater katakan, dialog itu sangat penting. Betul ya. Betul. Maka sebelum Natal itu kan kita diminta ya untuk ada sakramen tobat. Sakramen tobat, iya. Sakramen tobat. Betulnya nggak hanya Advent ya, gitu ya. Jadi bertobat itu kan Bisa kapan saja sih. bisa kapan saja bertobat. Sangat penting. Karena tendensi manusia itu kan sombong, tamak. Tadi kita udah melihat ya. Ya. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi AI gitu ya. Iya. Orang seperti nggak membutuhkan orang kan. Benar. Apapun bisa ditanya melalui AI. AI, benar. Ya betul. Lalu Bisa banyak orang di PHK loh nanti. oh gitu ya. Banyak robot-robot yang menggantikan fungsi Soalnya mereka Fungsi manusia, benar. manusia, malah lebih canggih. Iya. Sehingga orang merasa apapun saya bisa kok. Itu usaha saya gitu ya. Tanpa sadar seperti menyingkirkan orang, dan yang lebih seremnya itu seperti menyingkirkan Allah. Maka dibutuhkan rahmat ketobatan. Kita sering lupa bahwa kecerdasan, kemampuan yang kita punya itu sebetulnya yang menganugerahkan Allah. Allah sendiri, ya. Tapi kita lupa gitu ya. Iya. Oh, aku sendiri kok yang kerja keras gitu ya. Sampai semuanya menjadi sukses Iya. dan menjadi banyak materi. Begitu. Saya jadi ingat ini apa yang dikatakan oleh Rasul besar kita ya, Paulus dalam Paulus, 7 ayat 15b, dia mengatakan ya, apa yang saya lakukan itu Iya. bukan apa yang saya kehendaki ya. Ini kan jelas, daging itu lemah ya, Ma. tetapi roh kuat. Maka dengan ungkapan ini kita sungguh disadarkan untuk mari mawas diri. Mari kita memakai sakramen tobat ini dengan baik. Iya. Tapi lucunya nih ya, ada beberapa umat ngomong ke saya gini, Iya. aduh suster bingung nih, aku dosa apa gitu ya. Iya. Saya itu hidupnya udah sangat kelam,
hatiku sangat amburadul dari gitu ya. Tapi memang penting, suster ya. Betul ya. Semua sakramen tobat sangat penting. Iya. Jadi ketika orang sakramen tobat sebenarnya banyak yang sharing ketika menerima sakramen tobat dan setelah itu mereka mendapatkan kelegaan. Betul. Jadi sebenarnya makna dari sakramen tobat itu mengajak orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Membaharui diri. Iya, persis. Dengan pembaruan diri sehingga orang yang berdamai dengan Allah diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapat kelegaan secara batin. Dan itu juga bisa mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang baik ke depan ketika orang merasa kelegaan, pengampunan dari Allah. Mungkin itu. Iya, seperti tadi, semakin kita amburadul, semakin kita gelap, ya semakin mengundang Tuhan lah. Nah, kita itu kan ciptaannya ya. Betul. Yes. Kalau kita rusak, yang bisa perbaiki yang menciptakan kan. Kayak komputer aja, komputer rusak yang bisa merbaikin siapa ya? Teknisinya. Teknisinya kan. Nah, kita manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita tanda kutip rusak, yang bisa memperbaiki Tuhan. Maka kalau kita merasa seperti nggak mampu gitu, sudah sangat dalam ya dalam situasi dosa, justru mengundang Dia. Nah, Tuhan sendiri hadirnya juga di kandang, boy. Kandang itu kan tempat bau, kotor, amburadul, begitu. Ya kandang hati kita lah ya. Iya, Kak. Kandang hati kita sendiri. Jadi itulah pesan harapan juga. Bahwa sebetulnya justru dalam situasi manusia yang amburadul itu, yang penuh ketelaman itu, maka Tuhan hadir. Maka ada latal. Iya. Jubilium ya. Iya, benar, suster. Saya teringat ya, karena di khusus gereja Katolik itu sekarang adalah tahun yubileu ya, suster. Tahun jejit. Kemudian ada kira-kira apa sih maksud tujuan dari tahun yubileum itu untuk kita, suster? Temanya apa ya? Tahun jubilium. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Ya itu. Jadi ya sejalan lah ya. Dari yang kita sharingkan tadi, pengharapan itu bisa kita lihat kan tadi dari gerakan-gerakan baik, gerakan-gerakan kecil. Ya. Juga dalam lingkup yang lebih luas, di mana dibutuhkan keterampilan yang lebih khusus, itu terjadi kok. Maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Bisa dilihat juga di lingkaran Advent bahwa Allah itu bergerak awal, akhir, alfa, omega, enggak pernah berhenti. Betul. Maka warnanya hijau. Maka sekelam apapun krisis bencana, sejelek apapun, maka dengan kemampuan sekecil apapun, mari bergerak. Lah orang tuh biasanya tuh tendensinya juga gini, seperti gambaran di Injil itu ya, ribuan orang datang kan, udah senja ya. Lalu murid-murid bilang, usir aja lah Tuhan, kita nggak punya makanan gitu ya. Lalu Tuhan ngomong apa? Kamu harus yang harus kasih makan mereka. Itu kan mirip situasi kita lah. Kalau situasi kita krisis, penuh bencana, siapa yang harus mengatasi, siapa yang harus membawa harapan? Kamu gitu. Maka sekecil apapun gitu berikan. Yang menarik ya ketika ya dengan begitu banyak orang, para murid pesimis hanya punya 5 roti, 2 ikan, buat apa? Ya. Tapi coba lihat di situ saya merenungkan misteri yang luar biasa. Yesus berdoa mengucap syukur dengan apa yang ada. Iya. Terjadi mujizat itu. Dan itu terjadi mujizat. Iya betul. Itulah ya. Semoga ini menyadarkan kita ya bahwa itu terulang lah. Kita selalu bilang, Allah pendidikan saya apa sih? Saya nggak punya keterampilan ini, saya nggak punya keterampilan itu. Masalah terlalu besar begitu. Ya tidak ya. Kita diciptakan untuk punya sesuatu. Yang penting kita mau bekerja sama ya. Yang penting kita mengucap syukur. Seperti yang dicontohkan Yesus yang rendah hati. Ya nggak langsung membagikan roti itu loh ya. Diberikan pada Tuhan ya 5 roti 2 ikan, Tuhan bersyukur. Lalu dibagikan. Maka terjadi solidaritas sebetulnya. Iya. Banyak orang tergerak juga membagikan apa yang mereka miliki. Tergerak untuk membagikan apa yang ada. Tidak hanya tinggal dalam kenyamanan di kerajaannya, tetapi dia peduli dengan cara menggerakkan hati banyak orang berbuat sesuatu yang baik. Iya, dengar kata peduli. Kayaknya seperti sebuah lagu ya, Sister. Seperti sebuah lagu ya, dengar kata peduli itu kayaknya Allah peduli. Allah peduli. Iya, persis. Mungkin kita bernyanyi Allah peduli. Boleh. Senang kita ya karena sadar betul bahwa Allah masih peduli bersama dengan kita. Iya, dari dulu sampai sekarang ya kita
siapapun yang kenal lagu ini itu bisa Nyanyi bersama. Ya, bisa bernyanyi bersama ya. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Ya, dengan menyanyikan lagu ini sebenarnya kita sudah dekat dengan penghujung acara ya, Suster. Iya. Ya, tadi sebetulnya topik yang rasanya perlu kita garis bawahi itu karena ini masih Advent ya. Ya. Ya, Natalnya mungkin masih 3-2 hari lagi nih ya. Iya. Ya, pertobatan itu. Nah, Paus kita pun ngaku dosa loh ya. Iya. Ya, Paus kita pun ngaku dosa ini. Apalagi kita, siapa Paus kita ini begitu ya. Sebetulnya semakin kita berjumpa dengan diri sendiri, kita semakin tahu siapa diri kita ya. Seperti yang di Injil itu ketika Yesus bangkit gitu kan dia tanya pada Petrus ya, Iya. hai, apakah engkau mencintaiku gitu ya. Oh iya gitu, Petrus kan orangnya agak askun ya. Maksudnya tuh ngomong dulu mikirnya nanti gitu kan ya. Terlambat mikir ya. Terlambat mikir kayaknya ya. Sampai berapa kali ya? Sampai 3 kali. 3 kali. Nah, kalau kita dalam kontemplasi itu melihat, itu jawabannya tuh sebetulnya melirik gitu ya. Awalnya tuh penuh dengan percayaan. Iya dong saya mencintai. Sampai 3 kali dikatakan. Mungkin dia ingat ya. Tuhan sengaja supaya mengingatkan dia ya. Apakah engkau mencintaiku? Iya. Sampai 3 kali dia heran. Nah, Allah hanya mau mengingatkan. Kamu itu manusia lemah yang pernah mengkhianati aku. Iya. Jadi diperlukan rahmat pertobatan setiap kali. Rasul besar aja kayak gitu, apalagi kita. Maka sekali lagi pesannya, mari kita mawas diri ya, supaya damai dan pemulihan dunia, supaya harapan itu sungguh terjadi dengan bertobat secara pribadi maupun secara komunal. Lalu seringkali ini ya orang muda sering bilang harapan aja gitu ya. Iya. Banyak orang sekarang itu, ya saya bermenung, saya berpikir. Kita topik tadi berbicara tentang harapan.
apakah ada tindakan yang konkret mungkin ya, Suster? Iya, yang selama ini dipahami kan kayak gitu nih ya. Pokoknya berharap aja kapan kerjanya gitu ya. Nah, yang di sini yang dimaksudkan kan sebetulnya berharap berarti bertindak, bekerja ya. Tidak sendiri, karena sekali lagi kita nggak mampu sendiri. Hendaknya kita bekerja sama dengan seluruh kelompok atau pribadi yang berkeyakinan, yang berkehendak baik begitu ya. Ya beda dengan pesimis ya. Pesimis itu hanya mengandalkan diri sendiri. Iya. Kalau berharap dia memakai seluruh kekuatan, talenta, potensi yang ada, Iya. tetapi juga mengandalkan Allah. Begitu. Jadi berharap di sini maksudnya mari memakai apapun yang kamu punya untuk mengatasi kesulitan yang ada, lalu bekerja sama dengan kamu. Betul. Ya, tadi Frater bilang sudah sampai pada akhir ya dari pembicaraan kita. Saya jadi ingat gitu pesan Paus Fransiskus selama tahun suci atau tahun jubileum ini yang sebentar lagi akan berakhir ya, Januari ya. Nah, dalam tahun jubileum itu yang diharapkan kan bukan hanya sekedar yang sifatnya liturgis gitu ya, yang suci-suci, kudus-kudus, hanya mengunjungi Porta Sancta, itu juga penting sih sebetulnya ya, untuk membuat kita semakin melatih, berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Tetapi aspek yang kedua sebetulnya adalah aspek sosial ya. Sosial ya. Aspek sosial ya macam-macam lah, bisa mengunjungi lansia ya, bisa ke panti asuhan, kreatif gitu lah. Mengunjungi mereka yang penting, orang-orang terlantar, orang yang kurang mendapat perhatian, menurut saya itu. Dan juga orang muda. Ya, Iya. betul. Supaya mereka dikuatkannya, punya Karena integritas, tantangan zaman sekarang itu luar biasa loh ya. mencari jati diri mereka. Iya. Jadi perlu untuk pendampingan ya. Betul, di medsos itu tawaran macam-macam gitu kan. Iya. Kalau nggak didampingi itu bisa melenceng kan. Bisa membawa pada sesuatu yang bukan memberi kehidupan tetapi malah budaya kematian. Maka mengapa di sini penting untuk memperhatikan yang lansia tetapi juga yang muda. Pemuda benar ya. Kalau kita nggak memperhatikan yang tua, berarti kita nggak menghargai sejarah, nggak menghargai akta. Iya. Sehingga kita nggak bisa belajar untuk bisa mengevaluasi ya yang lalu yang mungkin nggak benar gitu kan. Iya. Itu kan hanya bisa dilihat dari sejarah ya. Jadi bukan soal data fakta sejarah itu, tetapi apa yang terjadi di sana, semangatnya apa. Begitu. Semangat yang mau terus dihidupkan apa. Jadi akarnya itu. Jadi memperhatikan orang tua itu membuat kita sungguh bisa membangun hidup lebih baik karena bisa mengevaluasi. Memperhatikan orang muda berarti itu adalah masa depan kita yang akan meneruskan nilai-nilai yang baik, semangat yang baik. Itu kira-kira ya. Ini ada pesan nih kayaknya. Mantap, Suster. Ya. Pesan Paus Fransiskus selama tahun suci atau tahun jubileum. Semoga cahaya harapan Kristiani menerangi setiap umat dan semoga gereja memberikan kesaksian setia terhadap pesan ini di setiap belahan bumi. Jadi, Ratu? Oke, pemirsa terkasih, tadi kita sudah mendengar tentang peziarah pengharapan, tahun jubileum, dan kita mengucap syukur karena Allah sungguh baik bagi kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bernyanyi lagu Allah Peduli ya, Oke. untuk menjawab kebaikan Tuhan bagi kita.
sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Baik, suster, tadi kan sudah berbicara kan tentang Porta Santa. Ya betul, Porta Santa ya. Jadi di tahun Jubileum ini kita akan diminta sebetulnya ya untuk memperbaiki diri ya. Ya. Jadi mengunjungi pintu-pintu suci sebetulnya yang melambangkan hati Allah yang mau membuka khususnya di tahun ini. Hati Allah sih selalu terbuka ya. Tapi khususnya di tahun ini dia ingin mengetuk hati umat bahwa mari datang, seberat apapun masalahnya ada harapan ya. Jadi memang semangat sekali sih ya di komunitasku itu hampir setiap hari Minggu ya. Ya, sangat, suster. Kalau di komunitas kami itu memang berbondong-bondong untuk Porta Santa. Iya. Kami dari sekolah juga begitu, suster. Dari sekolah. Dan dari OSIS, pengurus OSIS, kemudian guru-guru juga kami mengadakan Porta Santa kunjungan. Kemudian setelah tidak hanya ke gereja-gereja untuk Porta Santa itu kunjungan, tapi setelah itu kami lanjut dengan kunjungan ke rumah-rumah jompo. Oke. Biasa sekali. Bahkan sampai ke luar negeri ya. Ada. Akhirnya sampai ke luar negeri. Iya. Ya kita yang biasa-biasa saja gitu di Indonesia atau di keuskupan kita juga ditunjukkan ya beberapa gereja gitu untuk memiliki Porta Santa. Jadi maksudnya adalah supaya kita semua disadarkan, mari kembali ke hati Allah yang Maha Rahim. Jangan ragu begitu ya, dan itulah pengharapan yang terbesar yang sebetulnya dianugerahkan kepada kita. Ya, saya pikir begitu ya. Melanjutkan sharing dari Frater tadi, memang di paroki saya juga begitu. Bahkan saya memang kadang diminta untuk memimpin Memimpin ya. dari Kalimantan Tengah datang ke sana. Di seluruh Indonesia bahkan ya. Iya, bahkan saya pikir hanya berada cuma sekitar Kalimantan Selatan saja yang berkunjung ke paroki Kelayan yang dimana saya berada ya. Iya. Paroki Santa Maria ya. Itu banyak juga dari komunitas-komunitas di luar Kalimantan Selatan berkunjung. Lalu mereka meminta saya untuk memimpin. Dan luar biasa saya sangat terharu ketika melihat ya umat-umat dengan mereka punya kerinduan, Antusias gitu. harapan, mereka berdoa berlutut. Saya menjadi sangat bersyukur ya, istilahnya kita diberikan rahmat oleh Tuhan, Iya. rahmat pengampunan. Dan setelah itu mereka melanjutkan ke gereja yang lain, bahkan memang mereka sharing melakukan hal-hal yang sama, berbuat kasih, mengunjungi panti jompo dan sebagainya. Dan ada kesempatan juga ya dengan wilayah-wilayah yang mengadakan sakramen pertobatan juga di situ pada saat Porta Santa itu. Betul, ya persis. Jadi dilayani juga. sebelum melanjutkan ke pintu-pintu suci yang lain, ada yang mengambil kesempatan untuk mengadakan sakramen itu. Iya, ada pastor. Jadi semoga tidak hanya berhenti ya pada sisi liturgis begitu, tetapi seperti yang tadi Frater katakan ya. Pesannya adalah kalau kita itu bertobat, maka realisasinya yang terpenting adalah tanggung jawab kita terhadap masyarakat ya. Terlebih juga tadi ya, mengatasi kesulitan krisis yang ada dengan apapun yang kita mampu. Jadi aspek itu. Dari yang sederhana lah, tadi sudah kita ungkap. Iya. Apa semampu kita lah, membersihkan sampah di lingkungan kita sendiri. Itu kan yang mungkin tidak mudah ya. Berkotor-kotor ya itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah. Tapi ya semoga itu mampu kita lakukan. Oke, begitu pesannya ya. Jadi Porta Santa sekali lagi maksudnya adalah Allah membuka hati kerahimannya dan dia mengundang. Mari datang, tidak perlu ragu. Dan inilah harapan yang saja kita bisa bersyukur dengan ini melalui lagu tadi ya, Dokter ya. Oh iya. Lagu yang isinya ucapan syukur itu ya, Iya. sebagai Kita nyanyi karena doa kita lah. ya betul ya suster ya. Itu kita. Kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi hidup kita. Maka sebagai manusia yang tahu bersyukur, kita puji Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan